Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Samuel Giai, MA 182026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Malcolm Baldrige National Quality Award atau disingkat MBNQA. Tujuan presentasi kali ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah manajemen kinerja, yaitu nilai ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja kita masuk. Yang pertama, yaitu di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu adalah mengenai Malcolm Baldrige National Quality Award atau disingkat MBNQI. Yang kedua adalah tujuan kriteria atau pilar Baldrige. Yang ketiga, model bisnis Baldrige. Yang keempat, sistem penilaian Baldrige. Berikutnya yang pertama yaitu Malcolm Baldrige National Quality Award atau disingkat MBNQA. Digunakan sebagai salah satu kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja manajemen. MBNQA dapat membantu organisasi menghadapi lingkungan dinamis, membantu sistem kerja yang unggul, menerjemahkan visi dan misi ke dalam strategi, membangun kesuksesan jangka pendek serta stabilitas organisasi untuk jangka panjang. The Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membentuk karakteristik dengan memiliki kinerja dan integritas yang tinggi secara keseluruhan. Selanjutnya, Gersport 2007 menyatakan terdapat 6 alasan yang mendasar mengapa organisasi-organisasi lokal dan kelas dunia memilih Baldrige Assessment sebagai kerangka kerja dari sistem manajemen, yaitu yang pertama adalah Baldrige Assessment mampu mengidentifikasi setiap kekuatan dan kesempatan untuk perbaikan. Yang kedua, Baldrige Assessment memberikan kerangka kerja untuk peningkatan menuju keunggulan kinerja dengan memberikan kebebasan kepada manajemen untuk melaksanakan strategi bisnis mandiri. Yang ketiga, Baldrige Assessment merupakan kerangka kerja manajemen terintegrasi mencangkup semua faktor yang mengidentifikasi organisasi, proses operasional dan hasil-hasil kinerja yang jelas dan terukur. Yang keempat, Baldrige Assessment berfokus pada persyaratan-persyaratan untuk mencapai keunggulan kinerja, bukan sekedar aplikasi, prosedur, atau alat teknik. Kelima, Baldrige Assessment mudah beradaptasi dengan lingkungan bisnis, dapat diterapkan pada organisasi besar maupun kecil. Yang keenam, Baldrige Assessment telah terbukti merupakan praktik manajemen global yang valid untuk meningkatkan keunggulan kinerja organisasi. Yang berikutnya yaitu yang kedua, 7 kriteria atau pilar Baldrige. Adapun 7 kriteria, yang pertama, kriteria pertama adalah leadership atau kepemimpinan, memeriksa apakah eksekutif senior mengarahkan organisasi. Kriteria yang kedua yaitu strategi planning, yaitu memeriksa apakah organisasi telah membuat arah strateginya dan bagaimana dapat menentukan key action plan. Kriteria yang ketiga, customer focus, memeriksa bagaimana organisasi memutuskan kebutuhan serta ekspektasi pasar serta pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan, dan bagaimana mendapatkan, memuaskan, serta menjaga pelanggan. Kriteria keempat, measurement, analysis, dan knowledge management, menganalisis sistem manajemen, aplikasi manajemen yang efektif, perbaikan data serta informasi untuk mendukung proses organisasi, dan performansi sistem manajemen.
Yang kriteria kelima yaitu Human Resource Focus. Menganalisis bagaimana organisasi mampu mendukung pekerjanya dalam membangun potensi individu dan bagaimana para pekerjanya dapat mengikuti tujuan organisasi. Kriteria yang keenam, proses manajemen. Memeriksa bagaimana proses perancangan, pengaturan, serta peningkatan aspek-aspek penting dari produksi dan delivery juga proses pendukung lainnya dilakukan. Kriteria yang ketujuh, business result. Viral yang ketujuh ingin melihat bagaimana akhir kinerja organisasi. Melalui implementasi 7 kriteria tersebut akan dapat ditentukan di mana level kinerja suatu organisasi. 7 pilar tersebut juga sangat membantu jika sebuah organisasi hendak melakukan proses transformasi menuju ke arah yang lebih unggul. Kriteria atau pilar di atas telah digunakan oleh ribuan organisasi sebagai dasar penilaian diri atau self-assessment, pelatihan serta alat untuk membangun reformasi, membangun performansi dan proses bisnis. Ya, ini adalah Birthright Actionable Business Non-Profit Criteria Excellence. Yang pertama ada leadership, yang kedua ada strategi planning, yang ketiga customer focus, yang keempat measurement analysis dan knowledge management, yang kelima yaitu workforce focus, yang keenam proses management, dan yang ketujuh adalah result. Selanjutnya masuk pada yang ketiga yaitu model bisnis Birthright atau penerapan model prima Birthright terintegrasi. Kerangka Birthright telah bertahan selama puluhan tahun dan digunakan sebagai model untuk kerangka penghargaan keunggulan nasional dan internasional lainnya. Selanjutnya ada EFQM atau Birthright. Banyak di dunia ini perusahaan-perusahaan yang mengira bahwa EFQM atau Birthright ini memiliki perbedaan-perbedaan. Namun jika diteliti dengan seksama bahwa kedua ini memiliki persamaan yang sangat signifikan. Di situ ada Xerox Eropa sukses memenangkan European Quality Award. Eropa mengagumi keberhasilan Birthright Award, tapi tidak melihat Amerika sebagai pemimpin kualitas kelas dunia. Eropa memutuskan untuk merekonstruksi kembali kriteria Birthright dan kerangka Birthright. Selanjutnya model sistem manajemen Birthright atau Total Integrated Birthright Excellence System. Yaitu di situ ada Total Integrated Birthright Excellence System. Situ ada leadership, ada strategi planning system, customer management system, knowledge management system, workforce management system, dan operation focus system. Situ ada pemimpinnya, terus ada strateginya, terus ada pengetahuannya, terus operasinya, fokus operasinya ada. Salah satu argumen untuk melihat kerangka Birthright lebih dari perspektif sistem adalah bahwa lebih dari 80% pertanyaan kriteria dimulai dengan bagaimana. Setiap proses dalam Total Birthright Integrated Excellence System sebenarnya merupakan proses inti yang telah diperbaharui menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari ratusan penilaian dari sektor publik, swasta, perawatan kesehatan, dan pendidikan di seluruh dunia. Proses inti ini adalah terbaik dari yang terbaik. Jadi dipilih dari yang terbaik, pilih yang terbaik dari yang terbaik. Namun walaupun merupakan proses terbaik dunia, tidak akan bermanfaat kecuali jika perusahaan dapat menerapkannya
dan mendapat manfaat dalam implementasinya. Kuncinya suksesnya adalah mengganti inti dari proses existing yang tidak mampu berkinerja terbaik di kelasnya dengan praktik terbaik pada proses inti. Selanjutnya, pendekatan proses inti memungkinkan organisasi untuk mempercepat laju improvement dan mengurangi biaya keseluruhan melampaui perbaikan berkelanjutan saat ini. Dan pendekatan business excellence mengganti proses inti yang tidak capable dengan yang sangat capable akan meningkatkan laju improvement organisasi melalui terobosan. Ini adalah diagram Baldrige Award Application, yaitu profit vs non-profit pada tahun 2001 sampai 2013. Berikutnya masuk pada yang keempat, sistem penilaian Baldrige. Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence menekankan bahwa di dalam perusahaan yang unggul ditemukan elemen tata nilai atau core value yang tertanam atau embedded di dalamnya yang mampu mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Ke-11 elemen tata nilai menurut MBCFPA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan. Yang kedua, keekselanan yang dikendalikan oleh pelanggan. Yang ketiga, pembelajaran keorganisasian dan personal. Yang keempat, penghargatan tenaga kerja dan mitra. Yang kelima, kegesitan. Yang keenam, fokus pada masa depan. Yang ketujuh, pengelolaan inovasi. Yang kedelapan, manajemen berdasarkan fakta. Yang kesembilan, tanggung jawab kemasyarakatan. Yang kesepuluh, fokus pada hasil dan penciptaan nilai. Yang ke-11, perspektif kesisteman. Dari ke-11 tata nilai tersebut, selanjutnya disarikan menjadi 7 kriteria yang dikenal dengan Baldrige Criteria for Performance Excellence. 7 kriteria yang dinilai dalam Baldrige Assessment, yaitu yang pertama di sini adalah kepemimpinan leadership, yaitu 120 poin. Yang kedua, perencanaan strategi atau strategi planning 85 poin. Yang ketiga, fokus pelanggan atau customer focus, yaitu 86 poin. 4. Pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan, measurement, analysis, and knowledge management, yaitu 90 poin. Fokus tenaga kerja atau workforce focus, yaitu 85 poin. Fokus yang keenam, fokus operasi kerja atau operation focus, yaitu 85 poin. Dan yang ketujuh adalah hasil-hasil atau results, yaitu jumlah dari keseluruhannya adalah 450 poin. Dari skor tanggapan, yaitu terhadap setiap item pada setiap kriteria dan umpan balik dari Baldrige Assessment didasarkan pada dua dimensi evaluasi, yaitu adalah dimensi proses dan dimensi hasil. Pada tabel 16 ini adalah faktor evaluasi proses. Di situ ada faktor approach atau pendekatan, yaitu mengacu pada yang pertama metode yang digunakan untuk menyelesaikan proses. Yang kedua adalah ada kesesuaian metode untuk persyaratan item dan lingkungan operasi organisasi. Yang ketiga ada efektivitas penggunaan metode. Yang keempat ada sejauh mana pendekatan ini berulang dan didasarkan pada data yang dapat dipercaya dan informasi. Dan situ ada faktor deployment atau penyebaran, yaitu yang pertama mengacu pada sejauh mana pendekatan telah diterapkan dalam menangani persyaratan item yang relevan dan penting untuk organisasi. Yang kedua ada mengacu pada sejauh mana pendekatan diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, sejauh mana pendekatan yang digunakan dieksekusi oleh semua unit kerja yang sesuai. Di situ faktor yang ketiga ada learning atau pembelajaran, itu mengacu pada yang pertama
menyempurnakan pendekatan melalui siklus evaluasi dan perbaikan. Yang kedua, mendorong perubahan terobosan pada pendekatan melalui inovasi. Yang ketiga, berbagi perbaikan dan inovasi dengan unit kerja terkait lainnya dan proses ke dalam organisasi. Faktor yang keempat adalah integration atau integrasi, yaitu mengacu pada yang pertama, sejauh mana pendekatan sejajar dengan kebutuhan organisasi, diidentifikasi dalam profil organisasi dan item-item proses lainnya. Yang kedua ada sejauh mana tindakan, informasi, dan sistem peningkatan saling melengkapi seluruh proses dan unit kerja. Dan yang ketiga ada mengacu pada sejauh mana rencana, proses, hasil, analisis, belajar, dan tindakan adalah harmonis di seluruh proses dan unit kerja untuk mendukung organisasi mencapai tujuan yang luas. Pada tabel yang 17 ini adalah faktor evaluasi hasil. Faktornya yang pertama adalah level atau tingkat, yaitu mengacu pada tingkat kinerja saat ini. Terus yang kedua ada trend, yaitu mengacu pada yang pertama tingkat perbaikan kinerja atau keberlanjutan kinerja yang sudah baik. Yang kedua luasnya atau tingkat penyebaran dari hasil kinerja. Faktor yang ketiga adalah comparisons atau perbandingan, yaitu mengacu pada yang pertama kinerja relatif terhadap perbandingan yang tepat seperti yang dilakukan pada pesaing atau organisasi serupa. Yang kedua mengacu pada kinerja relatif terhadap benchmark atau pemimpin industri. Faktor yang keempat ada integration atau integrasi, yaitu mengacu pada yang pertama sejauh mana hasil tindakan atau sharing melalui segmentasi, ini dilakukan sharing melalui segmentasi, menangani pasien penting dan stakeholder, pelayanan kesehatan, pasar, proses, dan persyaratan kinerja rencana aksi yang diidentifikasi dalam profil organisasi dan dalam proses item. Yang kedua mengacu pada sejauh mana hasil mencangkup indikator-indikator yang valid dari kinerja masa depan. Yang ketiga mengacu pada sejauh mana hasil yang diharmoniskan di seluruh proses dan unit kerja untuk mendukung tujuan organisasi yang luas. Kriteria Malcolm-Baldrige ini telah diakui oleh bangsa atau pemerintah Amerika sebagai metode perbaikan kinerja perusahaan yang telah mengembalikan daya saing produk dan ekonomi yang hampir terpuruk di era tahun 1990-an dan dipakai sebagai alat ukur untuk menilai perusahaan dalam Malcolm-Baldrige National Quality Award. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, salah kata, mohon dimaafkan. Makasih.